Halo adik-adik. Hai adik-adik, udah pada siap belum untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, minggu ini yang akan cerita di kelas Daniel dan kelas Elia ada kakak Natalia dan kakak Leni. Sebelum itu, kakak Natalia dan kakak Leni mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri, karena sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau angkat pujian satu buah lagu yang berjudul Penuhilah Bejanaku yang akan dipimpin langsung oleh kakak Angel dan Bang Johannes. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Adik-adik, yuk kita lipat tangan kita mau sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan doa pagi ini akan dipimpin oleh Almian Parhusip dari kelas Elia. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah secara online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini di tangan kuasa-Mu, dan ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, agar tidak terhalang untuk menerima berkat dari-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, Kakak Leni mau bertanya nih sama adik-adik. Ada tidak adik-adik yang pernah mengejek teman adik-adik yang kekurangan? Atau adik-adik kelas Daniel Elia merasa lebih hebat? Atau lebih pintar dari temannya? Ada tidak? Ayo. Tidak pernah, Kak. Aku soalnya sayang sama teman-teman, baik di sekolah maupun di rumah, dan aku senang sekali punya banyak teman. Aku juga tidak pernah, Kak. Aku tidak pernah ngejekin atau ngeledekin temanku. Aku selalu membantu teman yang membutuhkan bantuan, Kak. Wah, bagus, puji Tuhan. Adik-adik kelas Daniel dan adik-adik kelas Elia adalah anak yang hebat-hebat karena tidak pernah membeda-bedakan siapapun dan selalu berteman dengan siapa saja. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan Alkitab kita karena kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 35. Kakak ulangi ya. Dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 35. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah
tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah membaca dari kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai ayat 35. Dari dua ayat tersebut kita mempelajari ada dua tokoh. Yang pertama ialah Kornelius dan yang tokoh berikutnya adalah Simon Petrus yang biasa kita sebut dengan Petrus. Adik-adik tahu tidak bahwa Petrus berlatar belakang Yahudi? Nah, adik-adik tahu tidak kebiasaan orang Yahudi sedari kecil? Mereka biasanya suka membeda-bedakan antara halal dan haram. Nah, adik-adik, dan juga mereka biasanya memiliki keyakinan bahwa orang yang bukan Yahudi itu adalah orang yang harus dijauhi atau dihindari karena mereka dianggap kafir atau tidak berharga di mata Allah. Suatu hari Allah menyuruh Kornelius untuk pergi ke Yope menjemput Petrus yang sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Adik-adik tahu tidak sih siapa ya Kornelius itu? Aku tahu kakak, Cornelius adalah seorang yang berpangkat perwira di Kaisarea. Betul Alex, bagus sekali jawabannya. Jadi adik-adik, Cornelius itu adalah orang yang berpangkat perwira di Kaisarea. Di mana adik-adik? Bagus, di Kaisarea. Nah, Cornelius ini adalah orang yang bukan keturunan Yahudi atau yang biasa kita sebut dengan non-Yahudi. Meskipun begitu, Cornelius ini adalah orang yang sangat saleh. Bahkan seisi rumahnya adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Orang-orang yang selalu bersedekah kepada umat Yahudi dan selalu senantiasa berdoa kepada Tuhan. Nah, si Cornelius ini memiliki penglihatan sebanyak 3 kali. Yang mana malaikat berkata kepada Cornelius kalau sedekahnya Cornelius dan ketaatannya kepada Tuhan ini didengar oleh Tuhan dan diingat oleh Tuhan. Allah telah mempersiapkan Petrus adik-adik untuk memberikan penjelasan atas penglihatannya Cornelius. Nah, Cornelius mengutus 2 orang hambanya dan seorang prajuritnya yang saleh yang selalu bersama-sama dengan dia untuk menjemput Petrus. Ketika Petrus sampai di rumah Cornelius, Cornelius langsung menyambutnya dengan sukacita. Tapi adik-adik tahu tidak apa arti dari penglihatan Cornelius? Sesungguhnya Petrus mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut kepada Tuhan, yang melakukan kebenaran adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah. Pertemuan Petrus dengan Cornelius dapat dikatakan sebagai runtuhnya jarak atau pemisah atau larangan untuk orang Yahudi bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Nah, jadi adik-adik tidak ada lagi jarak atau larangan untuk bergaul dengan orang-orang tertentu saja. Karena apa adik-adik? Karena keselamatan itu adalah untuk semua orang yang mau datang kepada Allah. Untuk itu adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita belajar dari Petrus dan Cornelius yang tidak pernah membeda-bedakan orang berdasarkan suku, adat, ras, agama, dan juga fisik. Karena kita semua sama di mata Tuhan. Kita semua layak dan berharga di mata Tuhan. Dalam Yesus kita semua bersaudara. Perbedaan itu adalah anugerah yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti semboyan negara kita adik-adik, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita semua tetap satu,
yaitu Allah satu untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Israel saja, melainkan untuk semua orang yang ada di dunia ini. Sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk menonton video singkat yang berjudul tentang saling menghargai. Yuk kita tonton sama-sama. Saling menghargai. Ada apa, Tuan? Singkirkan pengemis itu. Mengganggu pemandangan saja. Baik. Cepat. Hei pengemis, jangan duduk di sini. Cepat, cari tempat lain saja. Tuan, semuanya sudah beres. Saya sudah mengusir pengemis yang ada di depan itu. Nah, bagus. Dia kan hanya duduk di situ, tidak mengganggu kan? Dengar, pengemis itu kotor dan bau. Apalagi dia duduk di depan rumah kita. Ayah? Sudahlah, jangan banyak bicara. Afu, hari ini aku ada janji dengan siapa saja, ha? Dengan Pak Li. Bu, aku harus pergi. Aku ada janji dengan orang. Aku akan pergi setelah makan. Kalau bicara jangan keras-keras di depan istriku. Kau ini bodoh sekali sih. Baik Tuan, saya tidak akan mengulanginya. Cepat, kau usir dia sekarang. Ayo cepat, pergi dari sini. Cepat. Bapak pasti lapar. Ini ada sedikit makanan. Oh, terima kasih, Bu. Terima kasih. Titi, pelan sedikit. Aku tidak bisa mengejarmu. Kau masih tidak mengerti juga ya? Pergi. Maaf, Kau ini Tuan. merusak pemandangan. Kau tahu kan, banyak orang penting yang datang kemari. Ayo cepat, pergi. Iya. Pak Wang, Apa? kata guru tidak apa-apa. Apa? Guru bilang mereka memang tidak punya uang, tapi mereka tidak berbahaya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan itu. Pak Wang, guru bilang jika punya keranjang besar, kita bisa membawa banyak sayuran. Maksudnya? Toleransi adalah yang diperlukan oleh orang yang terhormat. Apa? Bukan begitu. Hanya saja jangan setega itu. Sudahlah, pergi kalian. Ayo pergi. Aduh. Cepat pergi. Maling, ada maling. Hei, siapa kau? Berani masuk kemari? Tuan, saya sudah menangkap malingnya. Tata, Titi, apa kalian kenal dengan pengemis itu? Ibu Wang, hari itu pertama kali kami bertemu dengannya. Aku tidak ingat kalau pernah bertemu sebelumnya. Baguslah, dia sudah bantu kita menangkap pencurinya. Kalau tidak, pasti semuanya berantakan. Tapi sekarang, dia hilang entah kemana. Sampai belum sempat mengucapkan terima Aku kasih. tahu dia orang yang baik dan aku benar. Suamiku, kau selalu berpikiran sempit. Iya, waktu itu aku salah sangka. Maaf. Pak Wang, waktu itu aku tidak seharusnya bilang kalau Anda orang yang kejam. Maaf ya. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Toleransi membawa rasa hormat. Kita harus menghargai satu sama lain. Dengan begitu, baru bisa punya teman di mana saja. Ayah dengarkan apa kata guru? Aku... Pak Wang,
Bu Uang, teh ini baru diseduh. Silahkan diminum. Oh, terima kasih, Tata. Terima kasih. Pak Wang, setelah kejadian ini tadi, Pak Wang jangan lagi berpikiran sempit ya. Oh iya, aku tidak akan seperti itu lagi. Nah, adik-adik tadi sudah lihat kan videonya? Dari video tersebut kita dapat melihat bahwa walaupun si kakek tersebut itu miskin dan memiliki kekurangan, tetapi dia tetap menghargai si raja yang sombong tersebut. Dan bahkan si kakek menolong sang raja dari pencuri. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi kakek yang miskin, raja yang sombong yang menyesali perbuatannya, dan juga mengasihi adik-adik semuanya, adik-adik kelas Daniel dan adik-adik kelas Elia. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini dengan doa penutup, kita mau angkat satu pujian, Yesus cinta semua anak. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyi dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Kita mau mengatakan Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red, blue, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Adik-adik, firman Tuhan hari ini telah selesai. Sekarang kakak mau pimpin doa penutup. Sebelumnya mari kita lipat tangan kita tutup mata kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami semua, adik-adik kelas Daniel dan Elia, sehingga kami semua dapat beribadah dan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, kami telah belajar dari sosok tokoh yaitu Petrus dan Cornelius Bapa. Ajarkan kami terkhususnya adik-adik kelas Daniel dan Elia agar dapat menjadi sosok seorang anak yang tidak pernah membeda-bedakan teman, tidak pernah memilih-milih teman, melainkan kami mau berteman, bergaul, dan bersahabat dengan siapapun saja ya Tuhan. Dan biarlah kiranya firman yang boleh kami dengar pada hari ini dapat berbuah di dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni setiap segala kesalahan yang kami lakukan Tuhan, kalau selama ibadah dan selama mendengarkan firman Tuhan kami melukai hati Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau mohon ampun Bapa, sucikan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Kami juga mau berdoa kepada Tuhan untuk setiap Indonesia kami Bapa dan negara kami, biar kiranya Tuhan yang boleh pulihkan, sembuhkan agar kami semua dapat kembali berkumpul di gereja untuk beribadah dengan baik dan bersama-sama dengan teman-teman kami. Kami tutup doa ini Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.